Kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme tadi. The symbol of strength. Sadar nggak kalau hashtag atau tagar kabur aja dulu saat ini sedang jadi tren. Jagat media sosial kini diramaikan dengan tagar kabur aja dulu. Tagar ini diramaikan di media sosial X, Instagram, hingga TikTok. Belakangan ini, media sosial Indonesia internet. Tagar ini telah menjadi simbol keresahan generasi muda terhadap masa depan mereka dan air. Berdasarkan riset Rocketreet pada Februari tahun 2020, lebih dari 50% pengguna tagar ini berusia 19 hingga 29 tahun. Dan 30% lainnya bahkan masih di bawah 18 tahun. Keresahan ini tentunya tak adanya bukan hanya dari mereka yang sudah bekerja, tapi juga merambah di ranah pelajar dan juga mahasiswa. Banyak yang sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, merasa tidak dihargai secara finansial, bahkan kehilangan kepercayaan terhadap sistem yang sudah ada. Hal ini dimulai dari biaya hidup yang tinggi sampai pendidikan yang sangat mahal. Namun, tak semua ingin pergi karena menyerah. Justru, banyak dari mereka yang ingin membuktikan bahwa SDM Indonesia mampu bersaing secara global. Saat ini, lebih dari 9 juta diaspora Indonesia tersebar di seluruh dunia, bekerja di berbagai sektor seperti sektor profesional, akademik, hingga teknologi. Mereka bukan lari dari Indonesia. Mereka membawa Indonesia lewat kerja, karya, dan kontribusi nyata. Mereka membuktikan potensi anak bangsa tak kalah dengan negara-negara maju lainnya. Maka dari itu, kabur aja dulu bisa dimaknai dari dua sisi. Sebagai sinyal alarm bahwa ada yang harus dibenahi di dalam negeri, sekaligus bentuk optimisme bahwa anak muda Indonesia punya mimpi yang sangat besar dan siap untuk melewati batasan yang sudah ada. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita memaknai nasionalisme hari ini? Apakah meninggalkan Indonesia berarti meninggalkan identitas? Atau justru inilah cara baru untuk mencintai tanah air dengan membawa nama Indonesia ke panggung dunia? Menurut saya, kabur aja dulu bukan menjadi pelarian, tetapi menjadi orientasi untuk berkembang, menambah wawasan, dan juga untuk mempersiapkan diri kita agar kelak dapat memberikan kontribusi yang lebih nyata kepada bangsa Indonesia. Salah satu bentuk kabur aja dulu yang saya dukung adalah pergi ke luar negeri. Yang dimana dengan melakukan hal ini kita bisa menimba ilmu, memperdalam skill, dan juga memperluas jejaring global. Pendidikan di luar negeri bukan berarti kita meninggalkan Indonesia, tetapi di sanalah jiwa nasionalisme kita diuji. Ketika kita belajar di sana, tentunya kita akan membawa nilai-nilai positif dan juga pengetahuan kalau nantinya kita pulang kembali ke Indonesia untuk membangun tanah air. Karena kita tanah air bukan berarti kita harus tinggal di sini, tetapi bagaimana kita bisa menjadikan Indonesia sebagai alasan untuk segala perjuangan dimanapun kita berada. Bagi saya, hashtag kabur aja dulu bukan berarti lari dari kenyataan, melainkan sebuah langkah strategis untuk berkembang. Di dunia yang semakin terhubung ini, belajar dari luar negeri bukan hanya soal teknologi dan ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang memahami standar global, membangun mentalitas kerja yang tangguh, dan menyerap nilai-nilai kemajuan. Hashtag kabur aja dulu dalam konteks ini dapat dimaknai secara positif sebagai langkah sementara untuk mencari pengalaman, memperluas wawasan, dan juga mempersiapkan diri menghadapi tantangan dunia yang semakin kompetitif.
Dan setelah itu, kembali ke tanah air dengan bekal yang lebih kuat untuk membangun Indonesia dari dalam, menjadikan pengalaman di luar negeri sebagai modal nyata untuk memperkuat nasionalisme melalui kontribusi yang lebih besar bagi bangsa. Bagi saya, kabur bukan berarti meninggalkan negeri ini, tetapi mengambil langkah mundur sejenak untuk bisa melompat lebih jauh ke depan. Saya percaya cinta tanah air tidak selalu ditunjukkan dengan bertahan di dalam negeri, tetapi juga dengan keberanian untuk pergi, belajar, lalu pulang membawa perubahan. Semangat ini menegaskan bahwa nasionalisme sejati bukan soal lokasi fisik, tetapi tentang niat, komitmen, dan kontribusi. Mereka yang memilih kabur untuk kembali adalah mereka yang memandang masa depan Indonesia dengan penuh optimisme dan kesiapan menjadi agen perubahan. Jadi, jika kabur aja dulu berarti mengambil kesempatan emas untuk bertumbuh dan kembali sebagai agen perubahan. Menurut saya, tagar kabur aja dulu mencerminkan keresahan masyarakat, khususnya generasi muda terhadap kondisi politik, sosial, dan ekonomi di dalam negeri. Ungkapan tersebut menjadi bentuk pelarian masyarakat dari rasa frustasi atas sempitnya peluang kerja, ketidakadilan sosial, dan minimnya jaminan masa depan yang layak di tanah air ini. Namun, bekerja di luar negeri tidak selalu indah seperti yang digambarkan di dalam konten-konten hashtag kabur aja dulu. Di balik narasi kabur untuk hidup lebih baik, ada realita pahit yang kerap dialami para pekerja migran seperti praktik kekerasan, penipuan, gaji tidak dibayar, perlakuan tidak manusiawi, bahkan kematian. Banyak dari mereka yang berangkat dengan harapan besar justru pulang membawa luka atau bahkan tidak pulang sama sekali. Bekerja di luar negeri juga berarti harus meninggalkan keluarga dalam jangka waktu yang lama. Ada yang meninggalkan anak tumbuh tanpa orang tua, pasangan hidup terpisah ribuan kilometer, dan juga orang tua rela ditinggal tanpa pengasuhan. Pengorbanan emosional ini jarang dibicarakan, padahal menjadi beban psikologis yang tidak ringan, baik bagi yang pergi maupun yang ditinggalkan. Maka, sebelum ikut terbawa euforia tagar kabur aja dulu, penting bagi kita untuk merenungkan kembali, apakah kita benar-benar ingin lari dari negeri ini? Saya pribadi tidak melihat gerakan hashtag kabur saja dulu sebagai bentuk pengkhianatan bagi bangsa. Mengapa demikian? Justru saya memaknainya sebagai bentuk bahwasanya kita sebagai bangsa Indonesia sanggup untuk bersaing di ranah global. Saya juga memiliki semangat untuk terus menempuh pendidikan dan berharap suatu saat nanti saya bisa melanjutkan pendidikan saya di luar negeri, yang mana hal itu akan meningkatkan kapasitas saya serta pengalaman saya. Dan nantinya pengalaman dan kapasitas tersebut akan saya bawa kembali ke negara kita dan akan saya dedikasikan penuh demi perkembangan bangsa. Bagi saya, nasionalisme itu bukan tentang di mana kita berada, melainkan bagaimana kita masih bisa menunjukkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Dan baik itu di ranah nasional maupun di kancah internasional. Tidak semua yang pergi itu untuk melarikan diri. Banyak juga dari mereka justru kembali dengan kapasitas yang lebih kuat dan semangat yang lebih besar demi mengabdi untuk bangsa Indonesia. Bukan untuk lari, tapi untuk bertahan. Bukan untuk menyerah, tapi untuk tumbuh. Dan jika kabur menjadi jalan yang dipilih, mungkin itu bukan bentuk pelarian, Melainkan cinta yang mencari ruang bernafas. Karena seberapapun jauhnya kau pergi, rumah ini Tetap layak Layak diperjuangkan.